Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri tutorial pembuatan aplikasi rental mobil berbasis website. Di video kali ini teman-teman kita akan membuat tampilan dari sisi member atau customer gitu ya. Seperti biasa silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian di sini kita ketikkan di URL-nya kita ketikkan localhost/app_rental gitu ya. app_rental. Oke, sekarang sudah tampil halaman seperti ini. Nanti halaman ini kita akan ganti dengan halaman dari member atau dari customer gitu ya. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code. Kemudian kita close untuk semua file yang di sini. Oke, silakan teman-teman buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Sekarang kita ke folder config. Kita scroll ke atas ke folder config. Kemudian kita buka file routes.php. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini di default controller ini controllernya adalah welcome gitu ya. Dan controller welcome ini menampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, nantinya kita akan ganti default controllernya bukan lagi ke welcome, tapi kita ganti ke home seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat dulu controller home-nya. Silakan teman-teman ke controllers. Selanjutnya silakan teman-teman klik kanan di folder controllers, kemudian kita new file. Nah, kita buat controller baru dengan nama home.php. Oke, sekarang di sini kita akan buat kelasnya ya. Silakan teman-teman tuliskan tag PHP. Kemudian kita tulis kelas home, kemudian extends CI_controller. Berikutnya di dalam controller home ini kita akan buat function index. Teman-teman bisa tulis public function index. Oke, seperti ini. Kemudian di function index ini kita akan membuat sesuatu gitu ya. Kita akan menampilkan sesuatu. Misalkan ini adalah halaman member gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang tampilannya sudah ganti seperti ini. Berikutnya kita akan membuat tampilannya seperti pada contoh ini ya. Oke, silakan teman-teman pindah ke browser yang tadi, yang ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka tab baru. Kemudian di sini kita kunjungi Bootstrap 4 gitu ya, karena kita masih menggunakan Bootstrap versi 4. Kemudian kita klik pada Get Bootstrap yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita copy script dari starter template ini. Silakan teman-teman bisa klik copy yang di sini, kemudian kita pindah ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita scroll ke bawah, kita cari folder views. Oke, yang ini ya. Di folder views ini kita akan membuat folder baru untuk menyimpan file-file membernya gitu ya. Silakan teman-teman bisa klik kanan, kemudian new folder. Kita ketikkan di sini member. Kemudian di dalam member ini kita buat folder baru dengan nama template. Kemudian di dalam folder template ini kita klik kanan, kemudian new file. Nah, di sini kita ketikkan nama filenya adalah navbar.php. Di file navbar.php ini kita pastekan script yang sudah kita copy dari Bootstrap ya. Di sini teman-teman kita terhubung ke Bootstrap-nya via online ya. Jadi semua library yang di sini ini semuanya adalah online. Jadi teman-teman harus terkoneksi ke internet. Oke, selanjutnya silakan di save. Kita kembali ke browser, kemudian kita kembali ke website kita refresh. Di sini tidak ada perubahan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum memanggil file navbar.php yang ada di dalam folder member. Oke, sekarang kita kembali ke home.php. Nah, di sini kita hapus script ini, kita hapus, kemudian kita panggil file navbar-nya. Nah, cara manggilnya teman-teman kemarin sudah tahu ya.
tinggal kita tulis $this load view. Kemudian di sini kita tuliskan nama foldernya yaitu member. Kemudian kita panggil filenya yaitu navbar. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke teman-teman, di sini ada error katanya unable to load the requested file member/navbar.php. Nah, kenapa ini error? Karena kita salah manggil filenya ya. Nah, harusnya setelah masuk ke dalam folder member, kita harus masuk lagi ke dalam folder template. Karena file navbar ini ada di dalam folder template. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang sudah tampil hello world seperti ini. Berikutnya kita akan ganti hello world ini dengan navbar yang seperti ini. Silakan teman-teman pindah lagi ke browser ini, kita ke Bootstrap, kemudian di pencarian ini teman-teman ketikkan aja navbar. Selanjutnya silakan teman-teman scroll ke bawah. Di sini kita akan gunakan navbar yang simple yang seperti ini. Teman-teman bisa copy aja scriptnya. Kemudian sekarang kita pindah ke Visual Studio Code, kita ke file navbar.php. Di bagian body ini hello world-nya teman-teman bisa hapus. Kemudian kita bisa pastekan script yang tadi. Oke, seperti ini. Sebelumnya silakan dirapikan dulu teman-teman. Ini kita masukkan satu tab ya ke sini. Oke, kemudian kita rapikan lagi. Oke, sudah seperti ini. Silakan teman-teman save dulu, kita lihat hasilnya dulu di browser. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang di sini kita sudah punya navbar dari website kita yang di halaman member. Oke, di sini saya akan modifikasi navbarnya ya. Yang pertama kita rubah dulu di bagian background navbarnya. Saya akan gunakan warna biru gitu ya. Di sini teman-teman bisa gunakan yang ini, kita scroll ke bawah dulu. Nah, nanti di bawah itu sudah disiapkan oleh Bootstrap. Kalau yang hitam ini nanti bisa pakai kelas yang ini. Kalau yang biru bisa menggunakan yang ini. Oke, sekarang saya akan menggunakan yang warna biru ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa kembali lagi ke codingannya. Di sini kita ganti kelas navbar light ini dengan dark gitu ya. Kemudian begini kita ganti dengan primary. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save dulu, kita lihat dulu hasilnya di browser, di website kita. Kita refresh. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, yang kedua kita akan hapus bagian search ini dan juga tombol search yang di sini. Teman-teman bisa kembali lagi ke codingannya. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada form untuk searchingnya ya. Ini teman-teman bisa hapus. Kemudian di bagian disable ini kita hapus juga. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, di sini sudah hilang. Nah, berikutnya kita akan pindah home menu-menunya ini ke sebelah kanan di sini ya. Silakan teman-teman ke sini. Di sini ada mr-auto, tinggal teman-teman ganti dengan ml-auto atau margin left auto gitu ya. Oke, teman-teman save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, sekarang menunya sudah di sini. Kemudian nanti navbar ini kita akan ganti dengan logo dari rental kita. Oke, berikutnya kita akan atur di navbar yang sekarang ini terlalu mepet ke samping ya. Oke, teman-teman kembali lagi ke codingannya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah container gitu ya. Teman-teman tinggal ketikkan titik kemudian container. Oke, selanjutnya penutup dari div kontainernya ini kita taruh di bawah. Kita taruh sebelum penutup dari navnya yang di sini. Oke, kemudian yang ini kita masukkan satu tab lagi seperti ini.
Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, berikutnya kita akan ganti navbar yang di sini dengan logo yang kita buat di pertemuan kemarin. Oke, teman-teman kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Nah, di sini teman-teman kita akan buat tag PHP. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $this dbware gitu ya. Status gitu, statusnya sama dengan aktif. Kemudian di sini kita buat $logo sama dengan $this db get. Oke, kita akan ngambil ke dalam tabel logo ya. Kita tulis logo, kemudian di sini kita tulis row_array. Oke, berikutnya di sini, ini kan yang tadi yang di sebelah kiri yang di sini ya. Nah, ini kita akan ganti dengan logo gitu ya. Navbar ini teman-teman boleh hapus. Oke, kemudian di sini kita tulis tag PHP. Oke, sekarang kita buat kondisi ya. Kita tulis if gitu, kemudian tanda seru empty. Kita tulis $logo. Kita tulis gambar _logo. Kemudian di sini kita tulis tag img. Kita isi dengan tag PHP ya. Kita tulis tag PHP sama dengan base URL. Kita arahkan ke dalam folder asset, kemudian folder image, kemudian folder logo. Kemudian kita tulis tag PHP lagi sama dengan $logo, kemudian gambar _logo. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke ya, di sini logonya sudah tampil, tapi logonya kebesaran. Tinggal teman-teman atur. Di sini ini boleh kita hapus. Kemudian kita tambahkan elemen yang namanya width. Kemudian kita atur nilainya misalkan 40 seperti ini. Selanjutnya tinggal teman-teman save, kita kembali ke browser. Oke, selanjutnya teman-teman save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke ya, sekarang di sini sudah ada logo dari website kita. Selanjutnya tinggal kita tambahkan di sini nama dari rental kita ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita tambahkan span seperti ini, kemudian kita tulis misalkan rental sarjana coding. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, sudah seperti ini. Tinggal sekarang kita ganti warna dari teksnya ya. Teman-teman bisa ditambahkan di sini kelas yang nama kelasnya adalah tag-white. Kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, rental sarjana coding. Atau teman-teman bisa tambahkan bold gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan font white bold. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, berikutnya kita akan modifikasi menu-menunya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Sekarang kita cek dulu ke contohnya. Di sini ada beranda, kemudian registrasi sama login. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini kita ganti home ini dengan beranda. Kemudian link ini kita ganti dengan registrasi. Kemudian yang ini kita hapus. Berikutnya kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Tinggal ini kita ganti dengan login.
Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke website kita refresh. Oke, selanjutnya di sini untuk menunya kita jadikan aktif aja semua gitu ya. Karena kalau seperti ini tidak kelihatan, kurang kelihatan gitu ya. Oke, teman-teman bisa kopikan aktif ini, kemudian kita taruh di sini, kita taruh juga di sini. Oke, kalau sudah, silakan di save. Sekarang kita kembali ke website kita refresh. Oke, selanjutnya kita akan membuat header, tampilan header di sini seperti yang di contoh ini ya. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita akan membuat file baru di dalam folder template yang di sini. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian new file. Sekarang beri nama filenya dengan header.php. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman ke browser lagi, kita ke Bootstrap. Nah, di sini kita bisa cari image seperti ini ya, image. Kemudian kita gunakan yang responsive image. Silakan teman-teman bisa copy script ini, kita pastikan di file header.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, di sini tidak ada perubahan apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena kita belum memanggil file header di dalam controller home ya. Silakan teman-teman pindah ke file home.php. Sekarang script ini teman-teman duplikat. Sekarang kita ganti navbar ini dengan header. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke website kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah ada responsive image, cuman tidak menampilkan gambarnya gitu ya. Nanti headernya kita akan ambil dari tabel header yang ada di dalam database kita. Sekarang kita kembali ke codingannya, kita ke file header, kita ke file navbar ya. Di sini kita tadi sudah buat script PHP. Nah, ini tinggal teman-teman copy. Kemudian kita pindah ke file header, kita taruh di paling atas. Oke, tinggal kita ganti status ini dengan status header. Kemudian kita ganti nama tabelnya dengan header. Oke, kalau sudah, sekarang di sini kita buat tag PHP. Kemudian di sini kita buat pengecekan gitu ya, if. Oke, sebelumnya di sini kita ganti dulu ke header. Kemudian di sini kita buat if tanda seru empty $header gambar underscore header. Oke, kita tutup dulu tag PHP-nya. Nah, kemudian script ini kita pindahkan ke dalam if yang di sini. Selanjutnya di bagian search ini teman-teman, kita panggil gambarnya, kita tulis tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis base underscore URL. Kita masuk ke folder asset, kemudian folder image, kemudian folder header. Kemudian di sini kita tulis tag PHP lagi sama dengan $header. Kemudian di sini gambar underscore header. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang di sini sudah tampil header dari website kita gitu ya. Sekarang sudah terlihat lebih keren, lebih bagus gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat tampilan website kita ini dalam versi mobile gitu ya. Oke, di Chrome ini teman-teman ada sebuah ekstensi untuk melihat website dalam bentuk mobile gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke sini, kemudian extension, kemudian visit Chrome Web Store. Nah, kemudian di pencarian ini teman-teman ketikkan aja simulator gitu ya. Di sini ada mobile simulator. Tinggal teman-teman klik, kemudian tambahkan ke Chrome. Oke, kita klik add extension.
Oke, sekarang extensionnya sudah terinstall di Chrome kita, tinggal kita tampilkan di bagian ini ya. Teman-teman klik, kemudian klik pada pin ini. Oke, sekarang mobile simulatornya sudah bisa kita gunakan. Oke, yang ini bisa kita close. Sekarang kita ke website kita. Sekarang tinggal teman-teman klik mobile simulator ini untuk melihat website kita dalam versi mobile gitu ya. Oke, diklik. Nah, nanti akan tampil sebuah halaman simulator seperti ini. Oke, cukup lumayan ya teman-teman untuk tampilannya. Atau jika teman-teman masih merasa kurang bagus ya tampilannya, teman-teman bisa gunakan CSS sendiri untuk memodifikasi tampilannya gitu ya. Oke, kalau saya ini sudah cukup ya teman-teman. Oke, di sini bisa diklik juga, nanti akan muncul menu dari website kita. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat data mobil di bawah ini seperti yang ada pada contoh ini ya. Di sini kita nanti akan menampilkan data-data mobilnya, sekaligus nanti ada form pencarian mobil di sini. Oke, sekarang kita kembali ke website kita. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat form pencarian data mobil gitu ya. Sekarang kita kembali ke codingannya. Kemudian di sidebar sebelah kiri di folder member yang di sini kita buat file baru dengan nama beranda gitu ya, beranda.php. Oke, sekarang di sini kita ketikkan sembarang seperti ini. Kemudian sekarang kita pindah ke file home.php. Nah, di sini kita akan panggil file beranda ini ya teman-teman. Kita bisa duplikat dari ini. Kemudian ini kita hapus, kita panggil file yang namanya beranda. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang di sini sudah ada teks yang kita ketikkan di dalam file beranda.php. Oke, yang pertama kita buat kelas dengan nama container. Kita buat titik, kemudian container. Nah, di dalam container ini kita buat kelas dengan nama row. Kemudian di sini kita buat kelas lagi dengan nama call -md 8 gitu ya. Kemudian di sini kita buat form. Oke, di dalam form ini kita buat inputan gitu ya, input tab text. Kemudian di sini kita kasih kelas yang namanya adalah form-control. Oke, kemudian di sini kita kasih placeholder. Kita ketikkan di sini misalkan cari mobil di sini gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita save. Kita lihat dulu hasilnya di browser. Oke, sekarang di sini sudah ada form pencarian seperti ini ya. Nah, tinggal ini kita dorong ke bawah atau geser ke bawah, terus taruh di tengah. Oke, di kelas kontainer ini kita tambahkan kelas yang namanya adalah my-5. Oke, berikutnya di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah justify-content-center. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa save. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang di sini sudah ada form pencarian, cari mobil di sini gitu ya. Tinggal selanjutnya kita akan menampilkan data mobilnya di bawah form pencarian ini. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang di sini kita komentari ya. Kita komentari misalkan ini batas form pencarian gitu ya. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita bisa copy dari sini, kemudian kita taruh di sini. Tinggal ini kita hapus. Kemudian ini kita ganti dengan 12. Oke, berikutnya kita kembali ke browser, kita ke Bootstrap. Nah, teman-teman di sini kita cari card seperti ini ya. Klik, kemudian kita scroll ke bawah,
Nah, kita akan gunakan cut yang modelnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa copy, kemudian kita kembali ke file beranda.php, kita taruh di sini. Oke, kita rapikan dulu. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke ya, di sini sudah ada cut seperti ini. Tinggal nanti kita ganti kontennya atau isi cutnya dengan data mobil kita gitu ya. Yang pertama kita akan kasih jarak antara form pencarian dengan data mobil yang di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini ya, kita tambahkan mt-5. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke website kita refresh. Oke, sekarang sudah ada jaraknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke codingan kita copy script ini, atau kita seperti ini dulu, kemudian ini kita copy, selanjutnya kita pastekan di bawahnya, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, dia akan turun ke bawah, harusnya dia jejer ke samping seperti ini ya. Kenapa? Karena di sini kita setting call-nya menjadi 12. Kalau di Bootstrap itu kan untuk grid sistemnya itu ada 12 kolom. Jadi kalau di sini kita pakai 12, maka dia dianggapnya full sampai sini ya. Maka cut yang berikutnya akan turun gitu ya. Nah, di sini saya pengen nantinya ada 4 data mobil yang sejajar ke samping gitu ya. Silakan teman-teman bisa ganti yang di sini menjadi 3, karena 12 dibagi 3 kan nanti hasilnya jadi 4 gitu ya. Nah, yang ini teman-teman ganti juga menjadi 3. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini gambarnya dempet seperti ini ya, atau cut-nya dempet seperti ini. Saya tidak mau seperti ini, nanti ada jaraknya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa hilangkan di bagian style. Kita hapus juga di bagian bawahnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita lihat lagi hasilnya di website kita. Nah, sekarang sudah ada jaraknya seperti ini. Oke, sekarang ini kita duplikat menjadi 4 gitu ya. Oke, silakan di save. Sekarang kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan ini dalam versi mobile gitu ya. Takutnya nanti ketika di versi mobile tampilannya kurang bagus seperti itu ya. Silakan teman-teman klik mobile simulator. Nanti tampilannya, nah di sini di bagian cut-nya dempet ya teman-teman. Nah, kita akan perbaiki. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Oke, di sini kita tambahkan MB-3 gitu ya. Jadi margin bottomnya 3. Kemudian kita copy script ini, kita taruh pada masing-masing call MD yang di sini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang sudah ada jaraknya ya teman-teman. Ini sudah ada jaraknya seperti ini. Kalau misalkan jaraknya kurang jauh, silakan teman-teman bisa atur MB-nya gini ya. Misalkan jadi MB4, tinggal kita ganti semua yang di sini. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke website kita refresh. Oke, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Oke teman-teman, untuk versi mobilenya saya rasa cukup lumayan bagus ya. Sekarang kita close. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tampilannya dulu seperti ini ya. Tampilan data mobilnya menggunakan cut seperti ini. Oke, nanti kita juga akan buat footer dari halaman website ini ya, di bagian bawah. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu, supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan perbaiki dulu di bagian navbar.
Nah, di sini teman-teman kalau kita scroll ke bawah, maka navbarnya ikut naik ke atas gitu ya. Jadi saya pengennya ketika ini di scroll seperti ini, navbarnya tetap ada di posisi atas gitu ya, tidak gerak gitu ya. Teman-teman bisa ke Bootstrap, kita kembali ke navbar. Oke, sekarang kita scroll ke bawah. Di bawah ini nanti ada yang namanya ini ya. Oke, nanti kita bisa pilih apakah fixed top, fixed bottom, atau sticky top gitu ya. Kita akan coba menggunakan sticky top yang ini. Teman-teman bisa copy kelas yang ini. Oke, sekarang kita pindah ke file navbar.php. Kemudian di sini kita paste codingan yang tadi. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman bisa save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, sekarang kalau kita scroll, teman-teman bisa perhatikan di bagian navbar dia tidak ikut ke scroll ke atas gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, sebelum kita lupa juga, di bagian address bar ini kita akan ganti hello world dengan nama dari rental kita gitu ya. Kita kembali ke sini. Masih di file navbar.php, di bagian title ini kita ganti dengan Sarjana Coding Rental gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, begitu teman-teman untuk video kali ini. Nah, di video berikutnya nanti kita akan menampilkan data mobil ini yang diambil dari tabel mobil dari database gitu ya. Kemudian nanti kita buat fitur pencariannya juga, sama membuat di bagian footer. Oke, begitu teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.